sekarang tuh kesannya banyak karena mungkin ada media kali ya. Maaf ya, permisi. Tapi sebenarnya dari zaman dulu sampai sekarang sih aku rasa cerita seperti ini tuh tetap ada. Jadi takut menikah sendiri. Makasih Kak Luna. Makasih Kak Luna. Nah ini udah keberapa ya? Itu sebenarnya Dari belum kawin. dari belum nikah udah kerja bareng, terus sempat ada film juga, ada series juga, sempat jadi brand ambassador. Oh, ya Allah jadul banget. Sebenarnya sama Darius sudah lumayan dari Thailand. Berapa kali? Malah pertama kali gue udah video klip ya. Nggak pertama sih, tapi ya Salah satu ya, baru-baru mulai ya. Udah lama banget sih kenal Darius. Cuma memang ada momen berapa tahun gitu nggak ketemu ya. Jadi nggak ada project, nggak ada apa bareng. Terus baru akhirnya tahun lalu akhir ya ditawarin Hitmaker untuk project ini. Terus ditanya, aku bertanya gitu bahwa lawan mainnya siapa. Kan kalau Hitmaker kadang-kadang suka dikasih sama Christian Sugiono lagi ya, maaf Christian, temanku juga itu gitu. Terus aku bilang, sama siapa nih gitu? Bang, HP-nya Bang. Sama Darius. Terus aku kayak, hah? Something new gitu. Terus pas aku baca, aku udah tahu ceritanya sama emang dia boleh sama Donna? Itu yang pertama kali aku ngomongin gitu, emang boleh sama Donna? Emang udah boleh gitu? Enggak, kok boleh gitu. Oh oke, ya udah lebih enak, lebih gampang karena memang temen juga ya. Jadi ya karena udah kenal, udah apa ya, udah cukup inilah sering project bareng, jadi lebih memudahkan untuk komunikasi kali ya. komunikasi, bangun chemistry. Dan Luna juga kan profesional banget dan selalu totalitas ya. Jadi enak kerja sama aktor yang seperti itu ya. Kita bisa saling membantu menghidupkan karakter dan juga cerita. Luna bicara profesional sendiri, nanti menanggulangi rasa canggung nanti pada saat syuting seperti apa mungkin sama Kak Darius juga. Kita kan tetap sebagai manusia ya, maksudnya dalam bekerja pasti rasa canggung tuh pasti akan ada, rasa gak enak, rasa bingung gimana ya gitu. Tapi memang alhamdulillah ya proses reading kita cukup intens dan cukup membuat rasa kecanggungan itu bisa lama-lama tuh jadi menurun, mudah-mudahan nanti pas syuting udah gak canggung lagi. Karena itulah pentingnya menurut aku reading, penting banget ada IC juga ya, ada intimacy coach gitu atau filmmaker supaya memberikan langkah-langkah ini ternyata kan ini sesuatu yang baru juga buat aku belum, maksudnya di film-film aku sebelumnya, series aku nggak ada yang se-hot ini tuh belum ada. Jadi memang aku pikir everything itu spontanitas di set gitu, ternyata semua itu ada SOP-nya, semua itu ada direncanakan, semua itu ada step-stepnya. Bahkan step yang paling pertama aja, kalau misalkan lawan main kita pegang begini boleh apa enggak gitu, maksudnya ada itu ada boundaries check gitu. Jadi benar-benar step by step dan aku merasa kayak it's actually ini ya, maksudnya proper gitu. Dan kita sebagai aktor juga belajar sesuatu yang baru lagi, bagaimana kalau kita dihadapkan dengan scene-scene seperti ini gitu. Deg-degan nggak sih? Deg-degan melihat orang adanya pembuatan film ini Kak? Deg-degan? Maksudnya nanti beradegan kayak gitu mungkin karena belum dilakukan ya, nggak tahu deh deg-degan atau enggak. Kak, mungkin respon dari pasangan masing-masing gimana nih Kak setelah adanya film ini? Mungkin ya pasti banyak diskusi, banyak ngobrol, banyak hal yang dibicarakan, dibahas bareng-bareng. Tapi pada akhirnya udah sepakat, kita dua orang yang dewasa dan sama-sama tahu apa yang dilakukan, dan kita sama-sama percaya. Donna juga support banget, selalu support apa yang aku lakukan, dan ya aku cuma bisa ngebayar dengan kasih yang terbaik supaya karyanya bisa bagus. Dan ya. Kalau Luna main di series tentang perselingkuhan, mempengaruhi perspektif kalau Luna nggak sih terhadap dunia pernikahan nanti? Enggak sih, karena itu yang menariknya ya, sebagai aktor kita bisa masuk ke dalam kehidupan
penting banget ya, kepercayaan di lokasi, di set, kalau tidak membawa yang rumah ke dalam set gitu. Jadi itu membuat kita sebagai sesama aktor jadi lebih profesional, dan kita tahu pada on set ya itu adalah pekerjaan kita. Jadi aku thank you banget buat Donna dan Darius juga mengkomunikasikan itu. Jadi kita happy gitu bahwa canggung itu kan bisa lebih tipis nih gitu, karena semuanya udah checklist ini oke, ini oke gitu. Kalau dari sendiri jadi ada perspektif tentang pernikahan nggak sih setelah maksudnya reading dan juga baca skenario ini gitu? Kalau Darius enggak ya, Darius enggak berubah, tetap sama. Cuma memang ketika menyelami karakter Alex, ada sudut pandang yang mungkin kalau di sudut pandangnya Darius itu sesuatu yang kenapa harus dilakukan, tapi ternyata ya manusia mungkin tempatnya salah ya. Kita nggak pernah benar-benar tahu apa alasan seseorang melakukan itu. Setiap orang pasti punya alasan personal gitu. Jadi ya itu sebenarnya enaknya jadi aktor, kita tuh selalu bisa masuk ke dalam sepatu orang. yes. Semakin banyak kita masuk dan menjalani kehidupan orang yang mungkin belum tentu terjadi sama kita, sebagai seorang manusia kita akan lebih banyak maklum. Nah, pemakluman itu menurut aku tuh sesuatu kekayaan yang nggak bisa digambarkan, karena kita akan lebih mengerti manusia, kita akan lebih mengerti hidup, dan kita akan lebih banyak maklum. Karena tahu rasanya. Kita tuh lebih gampang menghakimi karena kita nggak tahu rasanya. Tapi pada saat kita tahu, kita akan memaklumi, dan bukan memaklumi perselingkuh dan kejahatan ya, tapi kita akan memaklumi ternyata manusia itu gejolaknya, apa yang dirasain, apa yang terjadi di kehidupan mereka itu sangat, kita tuh jadi nggak judging gitu. Jadi itu yang membuat aku tuh jadi sangat menarik banget. Dinamis banget. Jadi kalau dibilang membuat persepsi aku tentang pernikahan, tentang ini, tentang itu, enggak, karena aku lebih memaklumi dan mengerti bahwa manusia itu ternyata wow, luas banget gitu, dan ya itu yang menarik sih. Ini kan soal perselingkuhan, riset ke belakangnya. Batasan untuk mau menikah nanti, belajar dari series ini bahwa jangan kayak gini Kita saat tadi udah dijelasin. Ini kan soal perselingkuhan ya. Riset ke belakangnya ada kesulitan sendiri nggak sih? Riset ke belakangnya. Kalau riset bukan soal perselingkuhan ya, tapi manusianya. Kenapa dia berselingkuh? Apa triggernya? Apa permasalahan? Apa lukanya? Itu yang kita cari. Oke. Karakternya. Kan lagi banyak isu perselingkuhan nih. Kayaknya dari dulu sama sekarang. Khawatir nggak sih Kalau sekarang tuh kesannya banyak karena mungkin ada media kali ya. Maaf ya, permisi. Tapi sebenarnya dari zaman dulu sampai sekarang sih aku rasa cerita seperti ini tetap ada. Jadi takut menikah sendiri. Terima kasih Kak Luna. Makasih Kak Luna.